Rocky kritis lah atas banyak hal gitu. Argumentatif dan segala macam gitu. Tapi Bang Rocky, saya belum pernah dengar Bang Rocky ngomongin cinta nih Bang. What is love for you Bang? Ngapain kalau cinta itu dialami aja tuh, baru nanti. Ya kan orang juga tidak tahu Bang Rocky mengalami itu kan. Iya, tapi kalau kita ngomong, kan kita mau terangkan sesuatu di dalam versi yang orang nggak pernah alami. Kan ada artis punya percintaan itu versi dia itu. Bahkan versi dia beda dengan versi pacarnya atau mantan pacarnya kan. Jadi apa yang disebut versi cinta? Selain pengalaman batinnya yang sebetulnya bisa kita sulap di kepala aja. Nah sering gue terangkan itu. Kan kita nggak bisa menerangkan sesuatu yang terhadap yang lain dia lebih unggul. Jadi saya nggak bisa menerangkan cinta karena semua soal harus didefinisikan melalui cinta. Jadi kalau cinta kalau definisikan, yang lain apa ini? Nggak ada hasil, nggak ada artinya lagi. Jadi itu yang disebut energi yang paling dahsyat dari peradaban adalah cinta itu. Dan karena dia dahsyat, lu nggak bisa definisikan. Lu tergantung pada dia, ngapain lu definisikan dia kan susah. Lain kalau cinta yang sifatnya platonis. Cinta platonis justru yang lebih makrifat tingginya. Kan cinta macam-macam, ada yang disebut agape. Agape itu cinta terhadap Tuhan. Ada yang disebut filia, itu cinta terhadap ide yang bagus. Ada yang disebut eros, itu cinta yang isinya birahi. Kan? Jadi yang mana yang disebutkan? Jadi kita mesti mampu untuk melihat dengan membayangkan apa yang maksimal bisa kita ucapkan berdasarkan pengalaman kita tentang cinta. Enggak, kalau cintanya Bang Rocky di kehidupan Bang Rocky yang mana? Di antara tiga yang dialami. Kan itu bukan di antara tiga kan? Yang dialami. Kan itu kan kombinasi dari berbagai macam energi dari. Jadi romance misalnya bilang, romance itu bukan cinta. Romance itu pengalaman eksistensial yang kalau lu terangin orang akan tagih terus. Apa sih? Jadi kan nggak mungkin lu terangkan kan? Sesuatu yang otentik pada diri orang itu tidak mungkin diterangkan. Karena dia menjadi tidak cukup. Kan begitu gua terangkan orang, kok yang ini kok enggak? Gini? Iya. Karena itu cinta itu adalah sumber dari segala definisi. Definisi yang lain bisa diterangkan dengan parameter cinta itu. Definisi artinya mencakup semua. Padahal ya itu perempuan itu dia bisa merasakan misteri di dalam cinta maupun di dalam penderitaan karena cinta. Laki-laki nggak punya pengertian misteri. Dia pasti pain, oke. Tapi misteri itu khas perempuan. Bang Rocky juga pain atas cinta, pernah? Bukan pain. Pain itu kan fasilitas yang kita rasakan lalu udah selesai. Terus hatinya patah ya, hati yang patah bisa tumbuh lagi kan. Jadi varian-varian itu yang kalau lu, karena itu kan, lu cuman ingin tahu gue beritahu sesuatu supaya jadi headline. Tadi bilang, wah si Rocky ya karena womanizer atau karena, bahkan ada yang bilang gue homo gitu kan, segala macam. Itu karena ateis, karena memang dikutuk untuk nggak dapat pasangan. Kan semua spekulasi itu kan menyenangkan aja sebagai gosip kan. Nah, gue seneng-seneng aja. Bisa orang, ya apa itu cinta, apa itu, ya buka aja Khalil Gibran. Tapi kemudian orang yang baca Khalil Gibran, dia nggak baca ngerti, ya kan? Iya buku yang lain Khalil Gibran, nggak begitu. Ada buku Khalil Gibran yang sangat abstrak, intelektual juga tuh. Jadi kemampuan kita untuk berbohong itu yang menyebabkan cinta tidak bisa didefinisikan. Waktu itu saya pernah wawancara Garin Nugroho Bang. Iya si Garin, kenapa Garin? Soal film. Itu saya bahas menurut Mas Garin gimana cinta itu. Terus dia bilang gini Bang, menurut saya cinta yang paling dahsyat itu adalah cinta monyet yang nggak selesai. Iya itu cinta monyet. Jadi cinta waktu sekolah, tapi nggak panjang, tapi kesannya katanya mewakili semua film-film yang dia buat. Iya itu bagi Garin begitu, iya, tuh. Tapi bagi si monyet bukan nggak begitu. Ya Garin punya ide lain. Iya, kita baca konsep dia itu di dalam karya dia yang betul-betul. Semua orang akhirnya menganggap bahwa filmnya Garin itu mengajarkan romans yang gabungan antara kedalaman batin dan keluasan pikiran. Betul. Oke, Garin udah gak apa-apa kan. Tapi kalau dibilang setuju nggak? Ya pasti setuju. Kenapa? Ya kita nggak mungkin protes versi Garin kan. Itu. Oh, bisa aja tuh. Itu menerangkan hal yang, ya lu bisa baca banyak buku, tapi akhirnya semua hal yang berhubungan dengan bagian paling subtil dari manusia. Itu cinta itu relasinya adalah otentik, dan sesuatu yang otentik nggak mungkin diterjemahkan melalui wawancara gitu. Harus dirasakan. Bukan juga dirasakan,
Ya dialami aja. Dialami, iya, dialami, sebagai dialami. pengalaman. Cinta itu sesuatu yang unspeakable, kira-kira begitu. Lu nggak bisa terangin gitu. Karena grammar itu nggak cukup untuk menerangkan. Menerangkan. Waduh. Bahkan peristiwa nggak cukup menerangkan. Bang Rocky soal kematian, Bang Rocky punya bayangan atau punya Dulu ada sosiolog namanya Norbert Elias, dia ditanya oleh wartawan, nanti kalau Anda meninggal, Anda mau dikuburkan di mana tuh? Kata Norbert Elias, lu tanya aja sama jenazah gue tuh, mau dikubur di mana? Karena itu pertanyaan buat orang yang udah mati itu. Bingung juga lu tanya gitu, mau jadi apa gitu? Nggak apa itu nggak evolusi, teori evolusi batal akhirnya karena ada konsep tentang surga. Padahal sebetulnya surga itu adalah end result dari perjalanan kita, tabungan moral kita, tabungan intelektual kita, atau tabungan finansial kita. Bahkan kalau di dalam etika Protestan, semakin kaya orang itu semakin mudah masuk surga tuh, karena artinya dia semakin banyak berbuat baik itu kan, nolongin orang. Jadi konsep agama tentang kematian itu selalu diinginkan untuk dialami sebelum kematian itu datang, yaitu dengan bersedekah segala macam. Jadi lu hitung aja kalau gue udah bersedekah udah, tapi kalau gue kasih kritik dianggap bukan sedekah, ya udah pasti gue mati besok tuh. Tapi bukan berarti end game adalah kematian kan, Bang? Ya end game itu kan konsep manusia tuh. Betul. Padahal kalau lu mati, gue mati, dia mati nih, kameranya juga jatuh di kolam terus mengalami apa namanya proses rusak kimia lah, itu. ya. Terus ada ular mati, ada kupu-kupu mati layu. Semua kita jadi mineral. Kan semuanya disulap oleh bumi supaya bumi ini memperbaiki dirinya. Kan. Jadi saya akan tulis end game Rocky Gerung menjadi mineral. Ya. Ini mineral ya, sama seperti semua orang kan jadi mineral.